Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto berdiri untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan di Indonesia, khususnya di lingkungan Mojokerto. Pondok Al-Amin ini mempunyai visi ilmu amaliyah, amal ilmiah, dan akhlakul karimah berdasarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Pondok Pesantren Al-Amin bertujuan untuk melahirkan generasi muda berwawasan global berkarakter Islam yang rahmatan lil alamin. Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto juga menciptakan sebagai konsumen menjadi produsen, dari penerima menjadi pencipta, dan dari santri biasa menjadi penggerak ekonomi umat. Visi inilah yang menjadi dasar lahirnya berbagai unit kewirausahaan di lingkungan pesantren. Dengan landasan nilai-nilai Islami, santri dan para alumni diajak untuk mengenali potensi diri, membangun usaha dan memandang wirausaha sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ganis Dera dalam program acara Santriku. Pada Santriku episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu pondok pesantren yang ada di Mojokerto, yaitu Pondok Pesantren Al-Amin. Di sini kita akan mengetahui bagaimana kolaborasi yang terjalin antara Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto bersama dengan program pemerintah yaitu OPOP atau One Pesantren One Product. Seperti apa kisah inspiratifnya? Yuk ikuti saya terus dalam program Santriku. Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto melalui OPOP Pemprov Jawa Timur memberikan dukungan secara komprehensif kepada pesantren untuk mengembangkan produk unggulan yang dikelola oleh pesantren dan memberi nilai tambah secara ekonomi bagi lingkungan sekitar. Sejalan dengan visi ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah strategis melalui sebuah program transformatif, OPOP, One Pesantren, One Product. OPOP menghadirkan pelatihan bisnis, mentoring, hingga jejaring pemasaran. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Amin semakin tahun semakin berbenah, baik kurikulumnya, sarana prasarana, kualitas SDM guru maupun santrinya, bahkan keahlian-keahlian di dalam hal bermasyarakat. Karena itu Pondok Al-Amin berharap anak-anak menjadi santri yang pintar dan bermoral, mempunyai keahlian. Nah, sejalan dengan program OPOP yang dirancang oleh Ibu Gubernur, One Pesantren One Product, Al-Amin terus menginisiasi hal yang baru. Di awal ada Al-Amin Mat, kemudian dikembangkan ada food court dengan cashless, anak-anak tidak perlu bawa uang. Nah, ini latihan untuk berwirausaha. Kemudian juga dikembangkan untuk air minum, sudah kita membuat kemasan sendiri dari santri untuk santri. Nah, sehingga kebutuhan santri semuanya dicukupi dari pesantren melalui koperasi. Kemudian yang tidak kalah penting, bagaimana memelihara lingkungan. Di Al-Amin ada greenhouse. Yang mana greenhouse ini titik beratnya adalah pada sayuran-sayuran yang hidroponik. Dalam arti dipandang indah, sejuk, tapi hasilnya bisa dimanfaatkan, dikonsumsi oleh anak-anak. Dengan demikian maka Pondok Pesantren Al-Amin ini berharap dan mencita-citakan santrinya nanti begitu pulang dari pondok, pinter, bermoral, punya mental berusaha, sehingga tidak tomak. Sabda Nabi kadal fakru ayyakuna kufran, hampir-hampir kefikiran untuk menjadi kufur. Karena itu dengan Al-Amin mempunyai usaha yang bermacam-macam ini, mendidik anak-anak, mendidik pengurus untuk bagaimana menyiapkan santri-santri masa depan yang mandiri. Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto menjadi salah satu contoh pesantren yang berhasil mengimplementasikan program ini dengan strategis dan berkelanjutan. Serta juga menerapkan pendekatan 3 sisi, yakni akademik, life skill, dan behavior untuk mewujudkan 3 aspek unggulannya, yaitu bidang bahasa, bidang kitab kuning, dan bidang kepemimpinan pada diri para santri. Latar belakang Pondok Pesantren dari bergabung dengan OPOP ini adalah karena kita dulu awalnya dari koperasi Pondok Pesantren, yaitu tergabung dari Forum Kerjasama Koperasi Pondok Pesantren. Kebetulan waktu itu saya ketua
Foker Koperasi, Foker Kopontren Kabupaten Kota. Dan setelah itu terbentuknya OPOP sekitar tahun 2000 atau 2001 itu kami ada sosialisasi dari OPOP kepada Foker Kopontren se-Jawa Timur. Jadi karena program-program OPOP itu bagus, maka kami ikut bergabung dengan OPOP. Karena OPOP itu kan kemandirian ekonomi pesantren. Jadi kami santri ini yang notabene-nya kan mendalami bidang agama dan pengetahuan, dan ini pembekalan diri santri menjadi wirausahawan sejati yang kuat di agamanya. Respon masyarakat atau khususnya wali santri sangat senang sekali dan bangga sekali Al-Amin ini bergabung dengan OPOP karena pemberdayaan santri tadi. Otomatis anaknya kan juga dilibatkan, sebagian anaknya dilibatkan sehingga wali santri sangat senang dan bangga sekali gitu. Jadi kita juga produksi kopiah ini juga melibatkan santri. Kopiah ini juga kita jual ke anak-anak. Sarung juga begitu, sarung labelnya Al-Amin. Kopiah juga labelnya Al-Amin. Kita semua potensi yang ada ini dimanfaatkan untuk kemakmuran pondok dan pembelajaran santri. Yang penting kan ini pembelajaran santri, karena santri nanti akan terjun di masyarakat. Sehingga paling tidak kita bekali dengan sistem wirausaha melalui pembelajaran dari awal, dari hulu sampai hilir itu. Itu yang penting itu. Karena apa? Santri di sini kan proses pembelajaran yang penting. Proses pembelajaran nanti akan, menurut saya insya Allah nanti akan sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Karena anak-anak itu nanti kan akan menjadi dewasa. Menjadi dewasa kan akan menjadi penopang kebutuhannya. Nah, itu. Dalam jasa market, Al-Amin Mart melayani berbagai kebutuhan khusus para santri. Al-Amin Mart Mojokerto juga menyediakan kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan sekolah, baik untuk santri pondok putra maupun putri. Untuk Al-Amin Mart ini sebenarnya sudah lama sekali Mbak, sejak koperasi kita berdiri, yaitu sejak tahun 2008, itu sudah mulai berdiri, kemudian terus berkembang menjadi seperti yang sekarang ini. Dulu transaksinya masih pakai uang tunai, kemudian kita percepatan ketika ada COVID itu, kita kembangkan aplikasi untuk transaksi cashless. Oh, cashless. Nah, ini menarik nih Pak. Untuk proses transaksinya ini boleh didetailkan seperti apa? Oh iya. Jadi santri ini kita bekali dengan kartu yang multifungsi berbasis RFID, Mbak ya. Jadi kartu ini selain sebagai kartu santri juga sebagai alat transaksi. Di dalamnya ini menyimpan data nominal saldo yang dimiliki oleh masing-masing santri. Nah, selain dipakai untuk transaksi di toko kami, kartu ini juga difungsikan sebagai alat untuk absensi digital ketika mau sholat, ketika mau kegiatan-kegiatan apapun termasuk di madrasah juga. Jadi untuk di koperasinya kartu ini difungsikan sebagai alat transaksi. Jadi tinggal di tap di sini, kemudian disampaikan barang yang mau dibeli, kemudian di scan barcode, nah itu sudah selesai proses transaksinya. Nah, kenapa kita menggunakan cashless ini, Mbak? Jadi transaksi cashless ini sangat menghemat waktu. Kita tahu transaksi kalau di toko yang ada di dalam pesantren itu transaksinya dalam satu waktu. Kalau di luar kan random ya, orang datang itu enggak dalam waktu yang sama. Kalau kita itu kan datang ketika waktu istirahat bersama-sama bareng-bareng. Nah, kalau kita menggunakan tunai itu mbak-mbak ini yang kerepotan untuk ngasih kembalian. Nah, kalau yang menggunakan cashless ini
proses transaksi menjadi jauh lebih cepat sekali. Selain itu, kita juga menggunakan anjungan transaksi mandiri yang kita gunakan untuk transaksi di food court. Jadi kita tidak perlu penjaga toko, santri-santri bisa langsung bertransaksi mandiri. Jadi cukup di tap kartunya, kemudian nanti dipilih menu apa yang diinginkan, kemudian nanti keluar struknya. Nah, struk itu kita diambil oleh santri, kemudian ditukarkan dengan menu yang mau dibeli di self food court payment sana. ya berarti ya. Self payment. Berarti, jadi itu menghemat tenaga juga. Santri-santri bisa bertransaksi mandiri tanpa harus melibatkan penjaga kami. Jadi penjaga ini bisa fokus untuk melayani santri di Al-Amin Mart-nya. Unit usaha berikutnya tidak hanya berfokus pada kebutuhan internal pesantren. Melalui program OPOP, pondok pesantren juga membuka layanan catering. Saat ini, banyak pesantren telah memiliki unit usaha sendiri maupun bekerja sama dengan vendor lokal untuk menyediakan menu yang higienis, bergizi, dan tetap sesuai dengan kebutuhan anggaran. Ibu ini kan mengurusi terkait dengan catering ya. Boleh diceritakan sistemasi catering tiap harinya ini seperti apa, Bu? Oke, tiap harinya kami untuk jadwal memasak ini ada 2 shift. Jadi pagi itu mulai jam 4 habis subuh, atau mungkin kadang ya sebelum subuh sudah datang ibu-ibu, jadi sholat subuhnya di sini. Itu jam 4 sampai jam 8 pagi. Mereka memasak menu untuk sarapan sama makan siang. Kemudian shift yang kedua itu jam 3 sore sampai jam 5. Mereka hanya memasak menu untuk makan malam gitu. Kemudian untuk bahan-bahan ini kita dari supplier dan juga dari produsen. Misalnya tahu, tempe itu langsung dari produsen. Tapi kalau sayur dan beberapa bumbu dapur itu dari supplier. Istilahnya kalau di sini tuh mungkin lijo gitu ya, yang dari pasar langsung gitu. Iya, pedagang sayur langsung dan mereka mengantar ke sini. Kalau bahan-bahan sembako ya beras, telur itu kayak telur itu juga dari produsen langsung juga. Tapi kalau beras jadi dari toko-toko sembako yang memang sudah supplier kami sih. Oke, tadi kan ada 2 shift nih Bu. Dari jam sebelum subuh sampai jam 8, kemudian shift keduanya ini sore dari jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, itu untuk pembagian pekerjanya, pegawainya itu seperti apa Ibu? Kalau untuk pembagian itu kita sebenarnya karena ini tim, saya menyampaikan ke teman-teman di dapur ini, kita adalah tim, sukses dan tidaknya adalah tim tanggung jawabnya. Oh, ini proses berikutnya ya Ibu ya. Ini proses apa ini untuk ini nasi? Ini proses menanak nasi. Nasi. Kita menanaknya pakai steamer. Oh, ini yang dibilang sedikit susah tadi ya? Iya, karena kan biasa pakai kompor manual. Betul. Terus ini pakai steamer yang mana bagian bawah ini apinya dan ada keran air. Airnya difilter supaya airnya benar-benar bersih. Kita airnya ini pakai air yang sudah ini air minum itu yang biasanya diminum anak-anak itu pun masih difilter. Dari pondok pesantren ini sendiri ya? Dari pondok sendiri. Jadi itu pun masih difilter sehingga benar-benar bersih, benar-benar tidak mengandung bakteri untuk menanaknya. Unit lain yang berkembang pesat adalah produksi air minum, produsen air minum dalam kemasan. Berkat OPOP, unit ini mendapatkan gambaran standar produksi. Alumni dan masyarakat sekitar dilatih untuk menguasai proses produksi hingga strategi pemasaran. Usaha ini menyediakan air minum sehat bagi lingkungan pesantren Al-Amin Mojokerto dengan kualitas terjamin.
Untuk menyuplai air minum untuk santri kita itu pakai ada filter besar-besar itu 3 dan juga kecil-kecil. Nah, dari filter-filter itu nanti airnya itu masuk ke dalam area setengah jadi, bahan baku setengah jadi. Nah, dari bahan baku setengah jadi ini kita proses di mesin ini yang menentukan kualitasnya, yaitu ini untuk indikator DDS meter jadi TDS-nya, dan ini untuk membran. Jadi dari mesin ini untuk prosesnya itu katakanlah dari 1 liter air yang masuk itu 600 ml-nya terbuang dan 400 ml-nya itu masuk ke stainless untuk air siap minum. Jadi untuk 1 hari untuk kapasitas ini lebih kurang 2000 liter. Nah, untuk 2000 liter ini hanya cukup untuk santri putra. Sedangkan untuk santri putri lebih kurang butuh 40-45 galon kita kirim. Oke, 40-45 galon untuk santri putri. Untuk santri putra tadi berapa? Pakai air stainless ini langsung. Oke, berarti tidak bisa didefinisikan menggunakan galon ya? Iya. Oke, berarti mungkin lebih kisaran. banyak. Oh, oke, Ya, karena baik. kan untuk santri putra kita untuk minumnya kita siapkan keran steril langsung di samping. Jadi minumnya. Bapak, ini pengairannya itu untuk minum saja atau untuk kegiatan sehari-hari juga dari sini? Nah, untuk minum saja. Untuk Jadi minum karena ini saja. kan proses yang membutuhkan suplai bahan yang cukup. Jadi kita hanya menyediakan untuk minum saja yang di sini. Oke. Kita kan ada kerjasama dengan Puskesmas Suko. Jadi kapan hari itu akhir 2025 ini ada pengecekan dari Dinas Kesehatan di lingkungan Suko, dan untuk hasil TDS-nya itu 80 dan pH-nya 7,5, dan insya Allah itu sangat aman untuk diminum. Oke, baik. Berarti untuk proses kendalanya tidak ada sama Insya sekali. Allah Terus tidak kemudian ada. untuk kejernihan airnya dan juga higienitas itu sudah berkolaborasi tadi ya dengan rumah sakit pihak tadi Puskesmas ya. Suko. Pihak Puskesmas begitu ya. Iya. Oke. Unit usaha berikutnya bergerak di bidang hidroponik. Metode budidaya ini memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan fokus pada pemenuhan nutrisi tanaman. Selain lebih efisien, hidroponik juga membutuhkan penggunaan air yang lebih sedikit dibandingkan metode tanam konvensional. Melalui implementasi program OPOP di berbagai unit usaha yang dikelola Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto, diharapkan para santri mampu menumbuhkan semangat entrepreneurship yang religius, kreatif, dan memiliki daya saing. Bu Nisa, ini adalah salah satu hasil perkebunan ya kalau kita bisa bilang, atau pertanian hidroponik begitu ya. Iya. Untuk prosesnya sendiri seperti apa Bu di hidroponik di sini? Untuk program hidroponik di Pondok Pesantren Al-Amin ini merupakan pembelajaran agribisnis ya. Jadi kita mengenalkan pertanian itu mulai dari budidaya, pengelolaan, dan juga nanti peluang usahanya seperti itu. Nah, melalui hidroponik ini juga kami itu mengenalkan kepada santri bahwa ada yang namanya urban farming atau pertanian di daerah perkotaan. Bahwa bercocok tanam itu dapat juga dilakukan di lahan yang terbatas seperti itu. Nah, untuk program ini sebetulnya adalah di sini ada tim hidroponik dari ustadz-ustazah. Kemudian dengan santri-santri yang dibimbing ini mereka punya klub yang namanya Kamsamu, yaitu kajian alam dan ilmu pengetahuan seperti itu. Oke, tadi disebutkan ada budidaya, Bu. Iya. Sebelum kita ke hidroponik, budidaya apa kalau ada di Pondok Pesantren Al-Amin ini? Oh baik, budidaya di Pondok Pesantren Al-Amin ini adalah budidaya pertanian hidroponik ini. Oke, jadi ini ya yang Iya, dibudidayakan. betul. Untuk tanamannya sendiri ini ada apa aja, Ibu? Jenis tanaman yang ada di sini ada pakcoy, selada, dan di depan ada kangkung. Apakah selain 3 jenis sayuran ini ada lagi, Bu, sebelumnya atau seperti apa? Oh, jadi sementara kami hanya membudidayakan untuk jenis pakcoy, selada, dan kangkung saja. Oke. Untuk ini kan saya lihat kalau di sini ada yang proses yang masih kecil, kemudian Iya. ada yang sudah dewasa. Ini Iya. untuk umurnya sendiri itu berapa lama ya, Bu? Ini untuk yang agak dewasa itu umurnya sudah sekitar 3 minggu. 3 minggu ya. Ya, kemudian ini selisih kira-kira 1 minggu dengan yang agak baby begitu, agak kecil. Proses
dari ditanam pertama kali sampai pemanenan itu berapa lama biasanya? Kalau untuk pakcoy dan selada ini antara 35 hari sampai 40 hari. Untuk kangkung itu insya Allah penyemaian 1 minggu, kemudian diberi nutrisi selama 2 minggu, jadi totalnya 3 minggu seperti itu. Untuk pembibitannya sendiri ini berasal dari mana Ibu biasanya? Untuk pembibitan kami membibit sendiri benihnya, mulai kami bibit selama 2 hari diletakkan di dalam ruangan. Kemudian jika bibitnya sudah atau benihnya sudah terlihat pecah, baru dia akan dikeluarkan untuk mendapatkan sinar matahari. Baru setelah itu nanti sekitar 14 hari dia akan dipindah untuk mendapatkan nutrisi seperti ini. Seperti itu ya. Iya. Untuk prosesnya dari awal penerimaan bibit ini, bibit yang dihasilkan di sini, yang ditanam di sini, itu pembeliannya dari mana biasanya? Oh, itu kami bisa beli di toko pertanian, bisa online. Tapi agar untuk menjaga kualitas agar sama ya yang kami hasilkan, itu mereknya tetap. Oh, mereknya sama Iya, begitu ya? mereknya tetap sama. Untuk kangkung ini biasanya begitu dipotong, berarti untuk sisa tanamannya atau tanaman akarnya yang bawah itu berarti dibuang atau bisa untuk memuai lagi biasanya, Bu? Oh tidak, ini seperti yang kita lihat sedang dilakukan oleh santri-santri kami. Ini di sini ada panen, ada pindah tanam. Kalau panen berarti setelah diambil dari bak itu, dibersihkan, kemudian langsung ditimbang dan dikemas. Jadi sekalian dengan akarnya. Oh begitu. Iya, Jadi itu. Untuk proses penanaman baru ini perlu bibit baru ya, Ibu? Benar sekali. Untuk Penyemaian itu. Penyemaian itu ya. Biasanya untuk proses pengirimannya sendiri ini dikonsumsi secara pribadi oleh dapur atau catering di Ponpes Al-Amin ini sendiri atau diperjualbelikan di luar? Untuk sementara ini kami hanya melayani internal, yaitu dibeli juga oleh Ustadz Ustazah dan sebagian dari wali santri. Tidak hanya mengajarkan nilai spiritual dan kewirausahaan, Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto juga melatih kedisiplinan serta jiwa kepemimpinan para santri melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya adalah kegiatan kepramukaan. Dalam kegiatan ini, para santri berlatih pioneering untuk membuat berbagai bentuk bangunan sederhana, menara pandang, hingga mempelajari kode Morse sebagai sarana komunikasi. Para santri juga belajar estafet informasi melalui penggunaan sandi Morse, semapur, dan sandi kotak yang bertujuan untuk melatih ketepatan serta kecepatan dalam menyampaikan informasi. Jadi yang pertama kita tanamkan itu bagaimana mereka jadi pribadi yang berani mengambil keputusan, yang bisa memecahkan masalah, yang juga kreatif. Nah, ini yang kita bentuk. Nah, dari hasil psikotes awal tadi sama tengah sama akhir ini, memang minat-minat itu benar-benar terpetakan. Nah, dari minat-minat itu kita musyawarahkan kegiatan apa yang pas untuk karakter anak yang A, untuk karakter anak yang B, kegiatannya apa gitu. Dan setiap kegiatan ada pembimbingnya. Ya, Al-Amin punya 3 keunggulan utama. Yang pertama di bidang bahasa. Kita concern untuk mengembangkan kompetensi santri di bidang bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian keunggulan kedua itu ada kitab kuning, artinya anak-anak di sini digembleng dan belajar tentang ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari sumber-sumber yang otentik. Kemudian yang ketiga, penanaman akhlakul karimah atau leadership, di mana harapannya nanti selain anaknya ini secara soleh sosial, soleh ritual, juga tidak eksklusif, tapi inklusif di masyarakat, sehingga keberadaan mereka di masyarakat bisa dirasakan manfaatnya. Untuk menjadi santri tidaklah mudah. Rutinitas yang padat, pembelajaran yang berat, dan jauh dari keluarga dan sahabat adalah tantangan yang menyertai pilihan ini. Belum lagi bagi anak muda Ponpes dengan sistem boarding school beserta akses informasi dan komunikasi yang dibatasi, membuat santri tidak eksis di tengah pergaulan masa kini.
Apalagi hadir hingar-bingar sosial media yang digandrungi generasi muda saat ini, semua tantangan, godaan yang akhirnya teguh pada pilihan menjadi seorang santri. Pesantren menjadi contoh ideal pertemuan antara nilai spiritual dengan nilai ekonomi. Melalui program OPOP, unit ini mendapatkan standarisasi manajemen layanan serta dukungan untuk pengembangan bisnis. Dari perjalanan inspiratif kita hari ini bersama dengan Pondok Pesantren Al-Amin Mojokerto, kita tahu bahwa pondok pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga pengembangan karakter dan juga kemandirian santri. Dan kerjasamanya bersama dengan OPOP juga membuktikan bahwa santri ini dituntut untuk bisa mandiri sebagai bekal di masa yang akan datang. Sampai di sini perjalanan Santriku episode kali ini. Saya Garnis Dera, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa pada Santriku episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.